Karena di video sebelumnya udah ngebahas tentang Pawa, di video ini gue akan membahas tentang Aki nih. Sebisa mungkin di video ini gue bakalan ngerem gitu bahasanya. Jadi spoilernya nggak parah-parah amat guys. Aki Hayakawa ini debut di chapter 3 mangganya dan episode 2 serial animenya. Dia merupakan seorang pemburu iblis keamanan publik yang bekerja langsung di bawah pasukan khusus Makima. Dia memiliki kekuatan yang unik dengan cara melakukan kontrak dengan beberapa iblis yang pastinya akan gua jelaskan juga beberapa di sini. Oke, langsung aja kita simak video ini guys. Support channel ini dengan like dan subscribe kalian. Kita bahas tentang sifat Aki Hayakawa dulu. Aki ini seorang yang sangat tabah dan sabar. Dia juga termasuk ke dalam kategori peduli dengan teman-temannya. Dia nggak segan melakukan tindakan kasar guys ke sesama pemburu iblis. Apalagi buat para pemula yang nggak punya semangat dalam melakukan pekerjaannya. Nggak heran kalau Aki ini menghajar Denji habis-habisan di episode 2 saat mengetahui bahwa Denji hanya suka sama Makima aja dan tidak begitu serius dalam melakukan pekerjaannya itu guys. Aki tuh memiliki kecenderungan untuk terikat dengan orang lain dan itu mudah banget. Ya, dia gampang menjalani ikatan karena peduli sama orang lain. Aki juga benci melihat orang lain terluka, apalagi kalau yang terluka itu teman-teman dekatnya. Nggak seperti banyak rekannya, dia digambarkan oleh Himeno itu sebagai orang yang normal. Dalam arti bahwa dia masih berduka untuk mereka yang hilang atau menjadi korban iblis, mati gitu kan. Dan nggak bisa menutup perasaan untuk menerima hal itu. Ya, meskipun demikian, Aki sangat bertekad dan motivasi utamanya untuk membunuh iblis senapan adalah karena balas dendam untuk keluarganya. Ya, bagaimanapun sepenuhnya Aki bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Meskipun ketakutannya sendiri akan kematian itu ada dan bahkan beresiko pada tujuan utamanya yang tidak tercapai. Ada beberapa alasan kenapa Aki Hayakawa bergabung ke skuad pemburu iblis. Bukan beberapa alasan sih, satu doang cuy. Dan akan gua jelaskan di akhir video ini guys, jadi simak terus. Jujur aja menurut opini pribadi gua nih, karakter adalah orang yang dingin awalnya. Tapi ternyata itu cuma tampilan luarnya aja cuy. Sebenarnya malah Aki ini sangat peduli sama teman-temannya. Terbukti dia terlihat menangisi kematian rekan-rekannya itu. Buktinya dia juga nggak segan-segan membagikan roti ke Denji untuk sarapan ya kan. Walau selainnya itu berantakan gitu guys, kayak anak kecil makan kuenya. Bahkan di tempat tinggal Aki nantinya akan bertambah satu lagi macin yang bernama Power. Mereka bertiga tinggal bersama karena suruhan dari Makima juga, sambil tinggal bareng sambil mengawasi Denji dan Pawa yang merupakan iblis. Takutnya kan berkhianat gitu. Aki ini cukup kejam ke iblis guys. Mungkin gara-gara dendamnya juga kali ya. Dia menyatakan bahwa Aki selalu memastikan iblis yang dia hadapi itu harus mati menderita. Dan untuk memberikan mereka kematian yang lambat dan menyakitkan gitu. Dia bisa menjadi pribadi yang mengintimidasi, apalagi kepada orang yang masih belum cukup dia percayai. Seperti ketika dia mengancam Denji dengan mengatakan kepadanya bahwa jika Denji mengkhianati Makima, Aki, dan lainnya, atau bahkan berpihak kepada iblis lain, Aki sendiri yang akan membunuh Denji tanpa ragu-ragu. Tapi ya balik lagi, hal tersebut untuk memberikan tekanan dan membangun rasa kepercayaan guys. Ya menurut gua sih begitu. Kita masuk ke pembahasan kekuatan Aki Hayakawa. Sebagai manusia biasa, karakter ini cukup handal. Terbukti pengalamannya udah 3 tahun, terhitung pada saat Denji masuk. Artinya Aki udah melewati beberapa bahaya lebih dulu daripada Denji. Nggak heran karakter ini disebut senpai ya kan. Aki termasuk memiliki refleks yang cepat, mampu mengimbangi atau dapat mengetahui kecepatan iblis pedang nantinya cuy. Iblis pedang yang di opening itulah intinya. Bahkan refleksnya nanti bakalan semakin meningkat seiring jalannya cerita, apalagi saat melakukan kontrak dengan Future Devil alias iblis masa depan. Selain refleksnya yang cepat, tentu aja karakter ini punya ketahanan yang luar biasa. Dia berhasil bertahan hidup saat ditikam, berhasil bertahan lawan iblis katana, bahkan saat melawan kekuatan iblis kegelapan yang notabene-nya merupakan iblis terkuat gitu. Padahal teman-temannya yang lain banyak yang mati juga saat melawan iblis kegelapan. Intinya tingkat kehidupan karakter yang satu ini cukup kuat. Ya meski ujung-ujungnya gitulah. Gue belum kasih tahu spoilernya nih, jadi mungkin di pembahasan yang lebih lanjut. Buat yang udah baca manganya pasti paham tentang karakter yang satu ini. Kita masuk ke pembahasan iblis yang dikontrak sama Aki Hayakawa. Yang pertama ada iblis rubah guys.
Seorang manusia biasa harus melakukan kontrak sama iblis untuk memperoleh kekuatan cuy. Sebagai imbalan, ada beberapa macam jenis imbalan yang harus diberikan manusia kepada iblis untuk mengikat kontrak tersebut. Contoh aja misalnya Denji sama Pochita. Pochita tuh memberikan kekuatan kepada Denji, kehidupan gitulah. Asalkan Denji mau menunjukkan mimpi-mimpinya kepada Pochita. Ini termasuk ringan sih, mutualisme gitu kan. Nah, kalau Aki itu sama iblis rubah imbalannya lumayan merugikan Aki juga. Karena iblis rubah itu dibiarkan makan tubuhnya Aki, bisa kulit, bisa memberikannya darah, dan lain-lain. Dengan mengucapkan kon, iblis rubah akan muncul dan akan makan targetnya. Selanjutnya Aki juga memiliki kontrak dengan iblis kutukan guys. Iblis kutukan ini memberinya pedang yang Aki selalu bawa itu. Memang kekuatannya sangat besar dan efeknya itu luar biasa, tapi ada kerugian atau bayaran yang cukup besar juga. Bayarannya tuh hidupnya Aki. Usia bahkan umur Aki akan terus diperpendek saat menggunakan pedang tersebut. Tapi di saat terdesak mau nggak mau Aki akan menggunakan kekuatan iblis kutukan itu. Tentu aja demi mencapai tujuannya untuk membunuh iblis senapan. Ada lagi kontrak dengan Future Devil. Bayarannya nggak terlalu besar, cukup dijadiin mata aja sama Aki guys. Aki cukup membiarkan iblis masa depan itu menjadi matanya Aki. Jadi Future Devil ini tidak meminta muluk-muluk dari Aki karena dia tahu bagaimana nasib Aki di masa depan. Makanya Future Devil tidak meminta apapun dari dirinya. Future Devil bicara tentang apa yang akan terjadi pada diri Aki di masa depan, yaitu Aki akan berakhir dengan tragis dan mati mengenaskan di ujung hidupnya nanti. Aki nggak terlalu peduli pada awalnya, tapi pas mau mendekati hari H, gitu kan, hari itu malah Aki ini mencoba untuk melawan takdirnya yang sebenarnya tuh sia-sia. Kebiasaan karakter yang satu ini adalah merokok guys. Ya hal itu juga dipengaruhi sama Himeno sih. Aki juga jago memasak, mengemudi, ilmu pedang, pertarungan tangan kosong, dan masih banyak kemampuan lain. Tujuan dari karakter yang satu ini mencari iblis senapan intinya, yang memang menjadi iblis paling dicari dan ditakuti seluruh dunia. Bahkan Aki ini punya masa lalu yang kelam tentang hal itu. Nah ini sih alasan mengapa Aki bergabung ke pemburu iblis keamanan publik. Tujuannya udah jelas dan memang dari awal dia nggak peduli hal lain selain iblis senapan. Mungkin masa lalunya akan gua bahas juga di waktu yang lain, atau mungkin udah ada di serial animenya juga, di episode 3 atau 4 gitu. Intinya itu aja tentang Aki guys. Ada beberapa hal yang belum gue beberkan, takutnya jadi spoiler dan gak menarik ya kan. Mungkin di kesempatan lain aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.